Kelompok kuat. Petani Jaya. Kelompok kuat. Petani Jaya. Saya berasal dari Desa Kulikapa, dari kelompok Minyak Marmen. Desa Detumbewa, kelompok Ngebawola 2. Saya sebagai bendahara kelompok. Kan sebagai ketua kelompok Naana, asal dari Desa Mboinga. Jabatan sebagai sekretaris kelompok. Asal kelompok Ngebawola 2 dari Desa Detumbewa, Kecamatan Batu Keli. Nama kelompok Mbak Imani, saya sebagai anggota. Nama kelompok Sinar Dewi. Di sini saya sebagai sekretaris UBSP dari kelompok Ranuloo 1 Joto, Desa Keberangga Selatan. Saya sebagai bendahara UBSP. Dan saya sebagai ketua kelompok UBSP. Tiga kelompok ini adalah usaha simpan pinjam pangan. Menarik ini. Satu hal yang menjadi penting bahwa kegiatan ini merupakan sebuah upaya bagaimana kelompok-kelompok usaha itu bisa mulai melakukan aktivitas di tingkat desanya itu dengan baik, yang sesuai dengan apa yang menjadi potensi di desa mereka masing-masing. Dan dari usaha itu bisa membuat perubahan baik sisi usaha maupun ekonomi pendapatan keluarga. Pengalaman kami di kelompok, yaitu kelompok usaha bersama simpan pinjam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Elias tadi tentang lahirnya kelompok usaha bersama simpan pinjam. Jadi sekarang kelompok usaha bersama simpan pinjam yang ada di desa kami sudah berusia 4 tahun. Mimpi selanjutnya, kalau bisa kedepannya kami akan usaha supaya bisa melangkah ke koperasi. Ini harapan kami, dan kami juga minta kepada Bapak Ibu staf Tananua bagaimana pun caranya supaya bisa membantu kami. Itu berdampak tidak pada ekonomi yang kemudian menurut anggota kelompok itu kami butuh sebenarnya ini. Kami harus mendapatkan uang dari usaha kami. Efektifkah tidak ini? Pelatihan penguatan kelompok usaha di dalamnya merupakan bagian dari sebuah refleksi pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Yayasan Tananua Flores. Kemudian hal ini berlanjut untuk peningkatan pendapatan di dalam keluarga. Apakah kita mulai kelompok itu dengan mau yang namanya tolong menolong? Bagaimana kita saling tolong menolong di antara anggota kelompok untuk keluar daripada lingkaran kemiskinan. Ini juga bertepatan dengan pesan Uskup Agung Ende yang baru dilantik, ditabiskan, di mana entitas daripada kelompok-kelompok di masyarakat, salah satunya kelompok usaha bersama ini, harus berbagi kasih persaudaraan di antara mereka. Salah satunya dengan mewujudkan kelompok usaha bersama ini menjadi lebih kuat, lebih tangguh dalam kerja bersama di antara kelompok di dalam komunitas desa mereka. Prinsipnya satu, miskin membantu orang miskin, orang kaya memeras orang miskin. Tapi itu yang terjadi saat ini. Makanya Tananua itu mau supaya kita mulai keluar daripada situasi itu dengan memperkuat kita punya basis kelompok-kelompok ini. Karena itu ada di undang-undang dasar nih. Undang-undang itu dimainkan oleh 1 Joto, itu benar. Karena itu berbasisnya kekeluargaan, dibangun atas dasar rasa kekeluargaan. Itu yang menjadi bagian daripada refleksi kita. Sekarang ini Yayasan Tananua bersama kurang lebih 20 kelompok menyelenggarakan
refleksi tentang rencana bisnis yang sudah dilakukan kurang lebih 3 tahun berjalan di masing-masing desa di Kabupaten Ende. Satu hal yang menjadi peristiwa yang menurut saya sangat menarik hari ini, mereka saling berdiskusi di antara mereka, saling berbagi tentang kehebatan, kekuatan, kerja-kerja suksesnya mereka di masing-masing kelompok dengan usaha-usaha mereka, dan membuat suasana ruang diskusi, ruang pelatihan di Olangari ini menjadi lebih seru ketika mereka saling berbagi di antara kelompok-kelompok yang hadir pada hari ini. Dan ini akan dilanjutkan dengan kegiatan dari fasilitatornya dari BUMN PLN Kabupaten Ende akan bicara bagaimana membangun jejaringan di antara kelompok-kelompok usaha di komunitas pedesaan. Ini satu harapan bisa memberikan pengetahuan dan juga keterampilan mereka untuk berkolaborasi bagaimana membangun usaha mereka lebih maju, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berkembang untuk kepentingan anggota, kelompok, dan juga ekonomi pedesaan. Itu tujuan terbesarnya dari pelatihan hari ini. Maka Tananua berharap kelompok-kelompok di desa menjadi kelompok dampingan, lebih kuat, lebih tangguh, dan menjadi pelopor pembangunan ekonomi di tingkat desa. Salah satunya entitasnya bernama Usaha Bersama Simpan Pinjam dan Usaha Bersama Produksi yang lebih adaptif, lebih produktif, lebih efektif, dan berkelanjutan untuk membangun desa. Ke mama isi, terus setelah isi kirim ke Tananuan nyebarkan ke kami kemana-mana. Selesai. Jawaban saya itu. Jadi yang mama pikirin adalah produksi sebanyak-banyaknya. Jadi saya yakin ada kebijakan, mohon maaf, sudah pasti menterinya belanja, sudah pasti karena kami sudah alami. Bisa? Jadi yang jual, yang maksud saya online ini adalah Bapak Mama siapkan produk yang berkelanjutan, baru biarkan kami yang membantu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ada lagi, biar cepat. Supaya cara penjualan itu modelnya yang seperti bungkusan-bungkusan itu, supaya kami juga di dalam kelompok kami ke depannya itu semakin menguntungkan. Karena ada produk yang sudah kami keuangan seperti pengelolaan anggaran, pencatatan. Ini menarik. Bapak Mama, saat Bapak Mama membuat produk, misalnya apa tadi, tenun, mana yang tenun? Setelah saya mendengarkan motivasi atau penjelasan dari Yayasan Tananua, memang selama ini sudah kami berjalan, tapi tidak sesuai dengan sistem-sistemnya. Jadi dengan adanya pelatihan ini, mungkin ke depannya saya ingin mencoba agar tetap mempertahankan dalam kelompok ini agar lebih maju dan tetap semangat dalam memperjuangkan untuk mendapat keberhasilan. Rumah makan seperti itu. Nah, ini izinnya masuk di sini, pangan siap saji. Nanti dapat sertifikat layak hygiene. Kemudian ada pangan dan juga dari Lokapom Kabupaten Ende bicara tentang kelayakan produk, usaha, dan izin usaha oleh masing-masing kelompok yang sudah mereka geluti di desa mereka sesuai dengan potensi desa, dan juga dari PLN di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual juga karena modalnya besar, kemudian punya target pasar yang luas, jadi bangun fasilitas produksi sendiri, tidak gelas, kemasannya kan ya rigid ya, kemudian dapat melindungi produk yang di dalam, yang berminyak, seperti itu. Jadi semua ada kekurangan dan kelebihannya dapat disesuaikan dengan jenis produk pangan yang akan diproduksi. Ada banyak hal yang sudah kami dengar dan kami lihat langsung apa yang disampaikan dari Bapak-Bapak dari depan berkaitan dengan izinan usaha, dokumen, dan serta
bahan-bahan dan wadah yang harus dilakukan pada produk-produk. Tentu yang disampaikan tadi